Sejak malam itu, Faris sadar satu hal. Kampus ini tidak ramah pada orang yang terlalu ingin tahu. Keesokan paginya, semua terasa normal. Terlalu normal, malah mahasiswa lalu lalang. Tawa terdengar di kantin. Dosen sibuk dengan map tebal mereka. Gedung C juga berdiri di tempat yang sama. Tampak biasa saja di bawah sinar matahari. Tapi Faris tahu, bangunan itu hanya berpura-pura. Dia duduk di taman, mencoba fokus pada jadwal kuliah di laptopnya. Tapi pikirannya terus kembali ke semalam. Bisikan aneh, lampu yang mati tiba-tiba, dan kalimat Naya yang menancap di kepala. Karena nggak semua yang datang ke sini itu mahasiswa. Kamu, Faris? Ya. Faris menoleh. Seorang pria berkacamata berdiri di depannya, membawa 2 gelas kopi. Aku Raka, katanya santai. Timan, Faris hanya mengangguk. Raka lalu duduk di sampingnya. Kamu pindahan kan? Tanyanya. Iya. Masuk gedung C sore-sore? Hebat juga kamu. Nada suaranya terdengar bercanda, tapi matanya serius. Kenapa semua orang bilang begitu? Tanya Faris akhirnya. Tak tahan lagi. Memangnya ada apa dengan gedung itu? Raka menyesap kopinya pelan, seolah menunda jawaban. Di kampus ini, katanya, ada peraturan tertulis, bukan? Raka menoleh ke arah gedung C. Aturan yang kalau dilanggar, konsekuensinya nggak bisa diurus ke birokrasi Feristerdium. Mencoba mencerna. Contohnya, Raka mengangkat 1 jari. 1. Jangan sendirian di gedung C setelah jam 6 sore. Dia mengangkat jari kedua. 2. Kalau dengar suara dipanggil dari lantai atas, jangan pernah menjawab. Lalu, jari ketiga. Dan yang paling penting, dia menatap Faris lurus. Kalau ketemu seseorang yang kamu yakin bukan mahasiswa, jangan sok berani. Faris menelan ludah. Kamu bercanda kan? Raka tersenyum tipis. Aku harap begitu. Siang harinya, Faris kembali ke gedung C untuk kelas berikutnya. Kali ini, ia datang lebih awal. Lorong masih sepi, lampu belum semua menyala. Bau gedung itu khas campuran lembab, kayu tua, dan debu yang seolah tidak pernah benar-benar dibersihkan. Saat naik ke lantai 2, di ujung lorong, ia melihat Naya. Perempuan itu berdiri sendirian, menatap papan pengumuman. Wajahnya tampak lelah. Kamu, sapa Faris. Naya menoleh. Kamu melanggar aturan. Aku datang siang. Bukan itu. Naya mendekat. Kamu terlalu cepat merasa nyaman. Faris menghela napas. Aku cuma mau kuliah normal. Naya tersenyum tipis. Semua orang juga begitu awalnya. Mereka duduk di bangku lorong. Sunyi di antara mereka terasa berat. Kamu tahu banyak soal gedung ini, kata Faris. Aku sudah di sini 3 tahun, jawab Naya. Dan aku kehilangan 1 teman. Faris menoleh cepat. Meninggal, Naya menggeleng. Lebih buruk. Lebih buruk gimana? Dia masih tercatat sebagai mahasiswa. Suara Naya menurun, tapi nggak ada yang pernah lihat dia keluar kampus. Udara terasa lebih dingin. Sore menjelang lebih cepat dari yang Faris kira. Jam dinding di lorong menunjukkan pukul 5:55. Naya berdiri. Aku pulang. Sekarang jam 6 itu bukan jam simbolis. Katanya pelan. Itu batas. Lampu lorong tiba-tiba berkedip. Faris ikut berdiri. Aku bareng kamu. Naya menatapnya beberapa detik. Kalau kamu mau selamat, jangan dekat-dekat aku. Kalimat itu membuat Faris membeku. Kenapa? Karena orang yang dekat denganku. Naya berhenti sejenak. Biasanya mulai diperhatikan. Sebelum Faris sempat bertanya lebih jauh, Naya sudah berjalan cepat menuruni tangga, dan tepat saat itu, lampu lorong mati 1 persatu, seolah mengikuti langkahnya. Jam menunjukkan pukul 6, tepat. Faris berdiri sendirian di lantai 2 gedung C, sunyi menekan telinganya.
Udara terasa berat, menyesakkan. Dari lantai atas lantai 3, yang katanya sudah lama tidak dipakai, terdengar suara langkah kaki, perlahan, teratur, tap, tap, tap. Faris menatap ke arah tangga. Tak ada siapa-siapa. Namun, saat pandangannya beralih ke kaca jendela di sampingnya, ia melihat sebuah pantulan, bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Napas Faris tercekat. Ia tidak berani menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kampus itu, Faris sadar aturan tak tertulis ada bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.